Halo Sobat Ngomin, apa kabar? Gila. Manchester City lawan Madrid seri 1-1, pertandingannya lumayan seru. Tapi kalau Anda penggemar Inter Milan, tidak mungkin ada pertandingan klub lain yang lebih seru daripada pertandingan Inter Milan. Inter Milan lawan Regina aja pasti bakalan seru, apalagi lawan musuh bebuyutan kita. Salah satu musuh bebuyutan kita yaitu AC Milan. Woi. Gimana guys, sudah siap begadang guys? Besok jam 3. Kalau dari rekor pertandingan, tadi ada yang ngirim anak Milan nyombong. Wah, rotasi aja lawan Inter isi. Rotasi 10 pemain biar bisa untuk nanti lawan Madrid. Wih gila, mereka sudah yakin banget akan tembus ke final. Tapi nggak apa, Inter sangat terbiasa jadi tim underdog. Malah bagus kalau kita tidak diunggulkan, jadi lebih bebas mainnya, lebih free gitu. Kalau menang lebih enak ngebully juga. Gila, liciknya ketahuan. Anyway, di pertandingan ini sebenarnya semua perhitungan-perhitungan mana yang lebih kuat, mana yang lebih unggul itu semua nggak kepake. Ada yang bilang Inter lebih kuat daripada AC Milan karena Supercoppa kita menang 3-0. Kemudian pertemuan di Serie A juga kita menang 1-0. Tapi menurutku itu nggak kepake. Anak Milan juga bilang gitu, wah Milan itu kan DNA-nya Eropa, DNA Liga Champion. Karena di tim Itali, AC Milan yang paling banyak punya gelar Liga Champion, 7 kalau nggak salah. Kalau Inter cuma 3 ya kalau nggak salah ya. Tolong dikoreksi kalau salah. Tapi sekali lagi DNA Liga Champion apalah itu namanya, itu nggak kepake. Karena apa? Buktinya musim lalu AC Milan itu jadi juru kunci di penyisihan grup Liga Champion. Jadi nggak kepake. Inter juga gitu. Kita nggak boleh sombong karena walaupun kita menang 3-0 lah di Supercoppa, kemudian menang 1-0 lah. Tapi kenyataannya adalah Inter belum pernah menang lawan Milan di Liga Champion. Karena ya ini ada wajarnya mereka nyombong DNA UCL lah segala macam. Karena memang kenyataannya Inter belum pernah menang lawan Milan di Liga Champion. Ini kalau aku ambil dari bola.net ya, rekor pertandingan di Liga Champion itu AC Milan menang 2 kali, seri 2 kali, tidak pernah Inter Milan menang. Gila nggak tuh? Tapi kita nggak takut. Ngapain takut kan? 5 pertemuan terakhir Inter dengan Milan itu kita menang 1-0 yang aku bilang di Serie A. Kemudian menang 3-0 di Supercoppa. Tapi paruh pertama Serie A kita kalah 3-2. Ingat nggak yang berapa itu? 25 menit Inter Milan kayak bingung gitu. Terus diobok-obok sama Leao. Ngomong-ngomong soal Leao kemungkinan besar tidak akan bermain. Walaupun Pioli bilang ya masih dipantau, tapi 4 hari sejak cedera itu walaupun kalau aku jadi Pioli nggak akan berani ngemainin karena 1, kemungkinan dia tidak akan bisa bermain dengan maksimal. 2, bisa tambah parah cederanya, sedangkan mereka juga sedang memperjuangkan untuk bisa finish di 4 besar. Jadi ya aku sih cukup yakin Leo nggak akan main. Kemudian 3-2 kalah, kemudian Coppa Italia kita menang 3-0, dan kemudian sebelumnya juga 0-0 di Coppa Italia. Ini Coppa Italia musim lalu. Kalau dari rekor pertandingan sebenarnya Inter dan Milan itu ada kesamaan. Sama-sama tidak konsisten, sama-sama menang, habis itu kalah, habis itu menang, habis itu kalah. Tapi bedanya adalah periode buruk Inter itu sudah berlalu di bulan lalu. 5 pertandingan terakhir Inter Milan kita semuanya menang. Lawan Empoli menang, lawan Juventus menang, lawan Lazio menang, lawan Verona menang, lawan Roma juga kita menang. Sedangkan Milan itu 5 pertandingan terakhir mereka seri menang, seri menang. Lawan Napoli mereka seri, lawan Lecce mereka menang, kemudian lawan Roma mereka seri, kemudian lawan Cremonese mereka seri, tapi kemudian lawan Lazio mereka menang. Nah, ini makanya wajar beberapa pemain yang jadi pandit itu ada yang mengunggulkan Inter Milan. Misalnya Vieri, dia bilang performa Inter sekarang lagi bagus. Kalau lihat performa belakangan ya memang betul Inter sejak lepas dari krisis kita memang bagus. Apalagi sebenarnya
krisis yang dihadapi Inter itu sebenarnya krisis yang tidak nyata. Kenapa aku bilang tidak nyata? Aku sempat sebut kemarin, secara permainan kita mainnya bagus, cuma striker kita itu gagal memaksimalkan peluang. Berkali-kali aku bahas soal 25 peluang, 28 peluang, 20 minimal. Itu saat lawan apa ya? Kita cuma bikin 20 peluang, tapi malah bisa bikin 3 gol. 6 gol kalau nggak salah. Ya itu dah lupa pokoknya. Sedangkan Milan itu memang tidak sama dengan Inter. Ketika kita kalah itu pun kita main bagus, tapi ketika Milan kalah, ketika Milan seri itu mereka mainnya nggak bagus. Jadi mungkin ini yang menjadi alasan banyak pandit yang agak lebih mengunggulkan Inter Milan. Kalau kawan-kawan lihat, kalau ada beberapa pandit yang memberikan analisa, dan aku kebetulan setuju juga, kemungkinan di pertandingan pertama ini karena mereka Leao nggak main, ada kemungkinan Milan akan main bertahan, sekedar mengamankan poin, sekedar mengamankan selisih gol. Kemudian barulah di pertandingan kedua ketika mereka harapannya mainnya dengan full tim. Leao sudah main karena Leao ini kayak 30-40% kekuatan Milan kan. Ketika Leao main barulah mereka akan all out gitu loh. Tapi yang harus diwaspadai oleh Inter Milan adalah serangan balik Milan. Giroud ini adalah salah satu striker dengan finishing terbaik di Serie A menurutku. Dia punya first touch yang sangat baik dan kemudian finishingnya, coba kalau Lautaro bisa berguru dengan Giroud, ini bakalan mantap banget. Di sisi lain pemain kita itu perlu banyak sekali peluang sebelum akhirnya bisa mencetak gol. Walaupun ya Inter tidak pernah kesulitan untuk menciptakan peluang, kesulitan kita itu untuk mencetak gol. Sedangkan Milan beberapa kali main mereka kadang-kadang kayak Juventus, peluangnya sedikit tapi yang sedikit itu benar-benar bisa dimaksimalkan. Kalau di sini menurut Bolanet prediksi starting 11-nya adalah 4-2-3-1. Aku ambil di ini aja, ambil dari Sempre Milan aja karena lebih bagus ini ya. Oke, ini adalah perakiraan formasi antara Inter lawan Milan. Aku ambil dari Sempre Milan ya, aku ambil dari ininya mereka, dari situsnya mereka. Mereka kemungkinan akan tampil dengan 4-5-1 atau 4-2-3-1 dengan Tomori dan Kjaer di belakang. Hernandez di kiri, pastilah Hernandez ini lagi lagi on fire banget. Kemudian di depannya ada Tonali berduet dengan Krunic. Kemudian ada Saelemaekers yang akan menggantikan peran Leao. Di tengah itu ada Benacer. Benacer ini lagi on fire juga. Kemudian ada Brahim Diaz. Brahim Diaz ini adalah pemain yang aneh menurutku. Kalau dia lagi bagus ini benar-benar kelas Real Madrid banget. Tapi kalau lagi jelek ya kayak tenggelam, benar-benar tenggelam. Dan kemudian di depan tentu saja Giroud. Dan Inter Milan, Lautaro dan Dzeko. Aku sempat bahas sedikit. Dzeko kemungkinan akan ditampilkan oleh Inzaghi alih-alih Lukaku ini karena kemungkinan Inzaghi menilai bahwa ada kemungkinan bahwa Milan mainnya bertahan. Nah, dengan Milan main bertahan, strategi Inzaghi itu adalah dengan banyak menguasai bola di lapangan tengah sambil berusaha memancing pemain-pemain bertahan Milan untuk keluar dari sarangnya. Dzeko turun ke lapangan tengah, kemudian Di Marco atau Dumfries akan overlap ke arah depan sehingga seolah-olah kita pakai formasi 3-4-3. Tapi 3-4-3 itu adalah Di Marco dan Dumfries maju, tapi Dzeko itu turun ke lapangan tengah. Jadi kayak 2 wingback maju ke depan, 1 striker turun ke bawah. Nah, ini sebenarnya bukan skema yang baru buat Inzaghi. Musim lalu ini sangat banyak dipakai dan terbukti ini memang sebuah skema yang banyak memakan korban. Itu. Nah, kemudian barulah di babak kedua Lukaku akan main. Perkiraanku seperti itu, perkiraan mereka tampaknya juga demikian karena Lukaku juga tempo hari lawan Roma dia mainnya full 90 menit. Kemudian di tengah apakah Brozovic akan dicadangkan? Kalau di sini mereka pasang Barella, Calhanoglu dan Mkhitaryan. Kalau aku terus terang aku lebih setuju dengan Brozo, Barella dan Calhanoglu karena Hakan ini dia bagus, tapi kalau dari segi bertahan aku masih lebih percaya dengan Brozovic.
Bukannya aku bilang Hakan jelek ya, Hakan bagus banget. Cuma untuk mengantisipasi serangan balik itu menurutku Brozo lebih lebih pas karena Brozo ini selalu berhasil mengisi ruang antar linis sehingga tidak ada celah buat Milan mengeksploitasi dengan kecepatannya. Benacer ini kan lumayan kenceng juga larinya. Sedangkan Calhanoglu ini ya memang tipe gelandang yang kalau dia main sebagai gelandang bertahan dia sangat agresif. Begitu dia salah langkah atau diasapin ya udah bye bye, langsung berhadapan dengan Acerbi. Itu sih yang kalau menurut kawan-kawan gimana? Mending Hakan apa Brozo? Kalau aku mending trio Habibi, trio terbaik yang kita punya kan. Oke, kalau kita lihat lagi dari bola.net ada beberapa statistik yang menarik, yaitu Milan tidak terkalahkan dalam 4 pertemuan dengan Inter. Jika kita udah bahas tadi, tapi di sisi lain Milan selalu kalah tanpa bisa mencetak gol dalam 2 laga terakhir melawan Inter di semua kompetisi. Semua kompetisi ini maksudnya Coppa dan Liga Italia. Di sisi lain lagi Milan tidak terkalahkan dalam 9 laga terakhir di semua kompetisi, tapi cuma menang 4 kali. Jadi ya menang 4 kali, seri 5 kali. Ya memang kalahnya 0. Kemudian kalau dari Inter memenangi 5 laga terakhir semua kompetisi, menang. Kemudian cuma kalah 1 kali dalam 9 laga terakhir di Liga Champion. Terus terang saja di Liga Champion itu cuma Bayern Munchen yang bisa ngalahin Inter. Masih ingat nggak? Cuma Bayern Munchen yang bisa ngalahin Inter. Yang lain itu semua Porto, kemudian Benfica yang tidak terkalahkan. Itu tunduk semua. Dan yang paling bagus nih Inter 6 kali clean sheet dalam 9 laga terakhir di Liga Champion. Jadi ya memang performa Inter di Liga Champion itu sangat berbanding terbalik dengan Liga Italia. Jauh banget. Semoga ini berlanjut sampai besok dini hari, sampai ke final lah. Kan aku gak sabar lihat Inter ketemu Madrid atau ketemu City. Tapi sebelum itu kita harus bisa mengatasi Milan dulu. DNA Liga Champion lawan tim yang lagi on fire. Inter kan lagi on fire sekarang kan. Kita lihat bagaimana besok dini hari. Oke, jangan lupa kita nonton bareng seperti biasa. Walaupun agak batu-batu dikit, nggak apalah demi Inter Milan coy. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa apa ya? Sampai jumpa besok pagi. Oh iya, jangan lupa kawan-kawan yang misalnya ingin dipromosikan di channel Ngomin, nanti formatnya seperti ini. Tinggal kontak saja, nanti kita bisa bicarakan lah. Oke, kalau buat kawan-kawan yang sudah jadi ngominer sejati, nggak usah bingung bro. Tinggal minta tolong aja, apakah punya medsos atau apa yang ingin dipromot, tinggal ngomong aja. Pasti aku bantu, oke? Ciao guys, sampai jumpa besok dini hari. Inter Milan di dadaku, biru hitam warna darahku. Level winnernya Itali tidak pernah degradasi. Inter Milan kebanggaanku.